Calon DPRD Kota Manado Dapil 3 atau Dapil Tuminting Bunaken laksanakan pengukuhan milenial Deng Ananda Lamadao atau Midal di Kota Manado. Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu kafe yang ada di Kota Manado, dan dihadiri langsung calon legislatif DPRD Kota Manado Ananda Lamadao, Tatong Bara yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, dan para anggota Midal atau milenial Deng Ananda Lamadao. Dan perlu diketahui bahwa Sri Ananda Lamadao menjabat sebagai CEO Salam Foundation, dan Ananda juga menjelaskan bahwa komunitas Midal merupakan wujud dari antusiasme para pendukung milenialnya di Dapil Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan. Dan Ananda Lamadao mengatakan bahwa mereka bersatu untuk bersilaturahmi, mempererat persahabatan, dan memberikan dukungan kuat kepada Ananda Lamadao. Selesai sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan kepada anggota Midal, dan diikuti puluhan anggota milenial Manado Utara. Dan Sri Ananda Lamadao menyampaikan bahwa mereka berkomitmen menjadi benteng pertahanan dan sarana komunikasi di antara pemilih milenial, serta siap memenangkan Sri Ananda Lamadao dalam pemilihan anggota DPRD Kota Manado 2024 di Kecamatan Tuminting Bunaken dan Bunaken Kepulauan. Berikut wawancaranya. Kalau berbicara soal kesiapan, saya menyiapkan untuk saya bertarung di DPRD Kota Manado sudah setahun yang lalu. Ini saya maju di DPR Kota Manado ini bukan karena semata-mata aji mumpung, mungkin hanya untuk mendongkring nama suami saya atau apa, tidak. Bahwa saya maju jadi DPRD Kota Manado ini benar-benar saya gandrungi, ini yang benar-benar saya inginkan dan saya gandrungi dari semasa saya di bangku kuliah dulu. Nah, untuk merealisasikan itu, makanya saya berani untuk maju di DPRD Kota Manado. Untuk terkait dengan pengukuhan ini, maksud dan tujuan ini apa, Bu? Midal ini saya bentuk untuk menjadi lembaga elemen taktis Sri Ananda Lamadao, untuk bagaimana bisa menambah pundi-pundi suara anak-anak muda di setiap kelurahan, di setiap TPS. Karena saya menargetkan satu TPS itu ada keterwakilan 5 anak muda akan mencoblos di TPS tersebut. Kalau bisa dikalikan dari 269 TPS itu, kalau kali 5 atau 10 saja itu sudah 2000. Atau kalau misalnya 5 itu 1000 setengahnya. Jadi itu target saya untuk walaupun itu target politik, tapi saya berkolaborasi dengan Salam Foundation itu sendiri untuk bagaimana Salam Foundation itu bisa menjadi wadah benar-benar untuk anak muda. Jadi anak muda ini jangan dijadikan sebagai momentum 5 tahunan sekali, dan menjadi momentum politik saja. Bahwa anak muda ini harus dikaryakan, anak muda ini butuh inovasi, butuh ruang. Salam Foundation ingin menjawab itu. Seperti itu. Oke, Anda sempat menyebutkan tentang Anda punya memiliki tim futsal. Ya, saya kemarin 2 bulan yang lalu saya melakukan turnamen futsal Salam Cup 2023 dengan 44 tim yang bertanding itu di KTP Real Tuminting Bunaken semuanya. Dan itu dalam satu grup WA mereka terkoordinasi, terorganisir dengan baik, benar-benar sudah menyatakan sikap. Itu bagian dari pencapaian saya sampai hari ini, di luar dari saya melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat yang ada di Tuminting Bunaken sampai Bunaken Kepulauan. Di luar saya belajar dulu waktu kuliah, saya juga belajar terhadap diri. Suami saya itu adalah panutan saya. Semua ilmu dia saya curi. Saya curi untuk bagaimana dia selalu katakan kepada saya, bagaimana kamu itu hidup sebaik-baiknya, hidup itu bisa berguna untuk banyak orang. Jadi itu yang saya petik kepada dia, kepada beliau, yang sampai hari ini itu saya tanamkan baik-baik, bahwa jabatan kamu setinggi apapun, kamu sebanyak apapun uang kamu, tapi kalau kamu tidak berguna untuk banyak orang, sama seperti tidak hidup. Jadi meskipun saya ini berjuang secara mandiri, saya tidak mau disebut, saya bilang saya ini berjuang sendiri, tapi saya juga tidak mau disebut bahwa saya ini
ini aji mumpung atau mendompleng nama suami. Nah, saya juga kecuali hal yang mustahak, maksudnya ada tangan Tuhan yang menggerakkan itu semua. Tapi sampai hari ini saya terus bergerak, sampai hari ini saya terus berikhtiar. Perihal ada keterbelakangan, ada suami saya di belakang saya, yaitu bagian stigma orang, bagian pendapat orang pada saya. Tapi hari ini saya berjuang mandiri, walaupun ada beberapa nasihat-nasihat yang selalu saya tanyakan kepada beliau. Hari ini pun kalau bicara soal panutan, ya benar panutan. Nah, bicara soal nasihat, iya nasihat dari suami. Dan bicara kos politik, pasti kan ada yang bertanya-tanya, oh ini sudah kos politiknya full dari suami. Tidak juga. Saya dari dulu menjadi perempuan yang mandiri. Sebelum saya bertemu dengan suami saya ada di satu perusahaan dengan dia, saya komisaris, beliau direktur, dan sampai hari ini gaji saya masih jalan. Dan saya hari ini melakukan segala giat apapun dengan geliat saya sendiri dan secara mandiri. Oke, terakhir Bu, jika Anda terpilih nanti, apa yang paling utama Anda untuk perjuangkan untuk masyarakat? Kalau bicara soal perjuangan kepada masyarakat, saya melihat sendiri Manado Utara, satu, saya selalu bicara di tempat manapun saya bikin titik pertemuan, satu soal pemuda itu sendiri. Bahwa seperti yang saya bilang tadi, saya ingin merubah stigma banyak orang bahwa anak muda Manado Utara tidak seperti yang orang berpikirkan ada hal-hal negatif di situ. Saya ingin merubah stigma banyak orang bahwa Manado Utara bisa selevel, bisa sama seperti Manado Selatan, Manado Timur, bahkan seperti Manado keseluruhan. Saya ingin ada satu anak muda Manado Utara yang bisa menjadi role model dan bisa menjadi keterwakilan di rumah rakyat, di Dewan Kota Manado. Dan yang kedua soal kesehatan. Nah, kita tahu bersama, walaupun ini sebenarnya anggota dewan itu dia tidak boleh ada program itu dia cuma milik dari kebijakannya dari kepala daerah. Tapi saya dengan geliat, saya sudah 158 titik bertemu dengan masyarakat dari lorong ke lorong, naik gunung, turun gunung, sampai saya melihat kesehatan ini masih sangat diperlukan. Kebijakan terhadap kesehatan itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian soal pendidikan. Banyak anak putus sekolah, tidak bisa lanjut karena hanya soal dia tidak bisa membayar dan tidak bisa baik SPP maupun administrasi yang lain. Nah, ini perlu dan ini menjadi PR kita bersama. Bahkan kita juga dari calon anggota DPR harus kita tanamkan ini menjadi masalah, karena di setiap titik saya bertemu dengan masyarakat, ini titik tumpuan masalahnya, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau ekonomi kita bicara soal level lebih tinggi dan lebih besar lagi, tapi pendidikan dan kesehatan bukan sedikit orang yang saya urus kartu Indonesia Sehatnya dari KIS Mandiri tidak bisa bayar berpindah menjadi KIS pemerintah. Itu menjadi PR orang bersama, bukan hanya saya. Ini butuh kita duduk bersama dan mudah-mudahan kalau saya jadi Dewan Kota Manado itu bisa saya perjuangkan. Baik, terima kasih. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Sri Nanda Lamadang! Sri Nanda Lamadang!